Para pejuang skripsi, kalau kamu sudah lulus sidang skripsi, pastikan ada revisi. Jarang sekali sidang skripsi hasilnya tanpa revisi. Tentu biasanya revisinya minor ya, atau revisi yang sedikit lah, kecil-kecil. Bisa jadi juga revisinya major ya, atau mayor atau besar. Nah, bagaimana kita menyikapi atau kalian para pejuang skripsi menyikapi hasil revisi tersebut? Apa yang harus kalian lakukan? Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang hal itu. Bagaimana mahasiswa setelah sidang skripsi itu harus melakukan beberapa langkah agar skripsinya atau tesis bahkan disertasi itu direvisi dengan baik dan diterima, sehingga hasil sidang kamu itu tetap valid. Paham? Baik, terima kasih banyak. Selamat datang di channel Tirta Musitama. Di channel ini kalian semua akan mendapatkan tips sukses belajar di perguruan tinggi bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, ayo subscribe dong sekarang. Terima kasih. Langsung saja kita bahas. Setelah kamu sidang skripsi, yang nonton ini saya ucapkan selamat ya. Kamu sudah lulus dari sarjana atau yang magister bahkan doktor. Nah, tetapi itu bukan berarti akhir dari perjalanan kamu sebagai seorang sarjana atau bahkan calon sarjana. Karena tanpa revisi dari naskah skripsi kamu tidak akan bisa mendapatkan ijazah ya, atau kamu belum bisa melewati yudisium misalnya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Yang pertama, ikuti semua catatan-catatan revisi dari penguji. Ya, berapapun itu jumlahnya, apakah 2, apakah 1, ya, apakah 3 gitu ya. Silahkan. Nah, dengan mengikuti semuanya itu harus terjawab. Jadi contohnya, misalnya penguji A punya 3 catatan. Catatan pertama, nah apa? Beliau akan sebutkan itu catatannya. Terus kamu bikin responnya, bikin tabel lah gitu ya, kayak matriks itu. Ada nomor, ada uraian dari pertanyaan atau revisinya dari penguji tadi. Kemudian kamu kasih responnya gitu. Nah, respon itu biasanya ada di halamannya. Nah, halaman berapa gitu. Terus bisa juga setelah ada halaman ada juga mungkin paraf dari penguji itu. Nah, artinya kamu harus ikuti semuanya. Dan setelah itu ya, setelah naskahnya kamu revisi, tentu catatan revisian kamu, poin-poinnya ditulis dalam tabel atau matriks tadi. Nanti kemudian kamu tunjukkan kepada penguji. Bapak, Ibu, Prof, ini pertanyaan atau catatan dari Bapak Ibu. Ini respon saya di halaman ini. Kalau Bapak Ibu setuju, silahkan paraf. Bisa begitu ya, atau silahkan tanda tangan. Nah, tunjukkan juga di naskah skripsinya. Kamu misalnya sebut itu tadi perbaikannya halaman 10 sampai 12 misalnya. Di bagian mana? Kamu tunjukkan naskahnya. Nah, apalagi kalau misalnya sekarang sudah onsite ya, ketika video ini dibuat, COVID-19 alhamdulillah sudah berangsur-angsur ya. Wah, kita tunggu pengumuman pemerintah bahwa semoga sudah tidak ada lagi gitu ya, walaupun kita masih prokes ya. Nah, kita ketemu langsung nih sama dosen pembimbing atau sama dosen penguji. Kita tunjukkan, ini Pak, oke. Beliau oke, paraf. Nah, ini penting sekali. Setelah tabel itu dibuat, matriks itu dibuat, ya kan? Biasanya hal yang membuat mahasiswa itu kadang malas adalah menemui penguji atau pembimbing setelah sidang. Merasa udah jaya gitu ya, merasa udah lulus sidang skripsi. Padahal di situ ada catatan hasil dari sidang ini ya dapat dibatalkan bila dalam waktu 2 minggu kah, 1 minggu kah, 1 bulan atau 2 bulan mahasiswa tidak membuat revisi yang sudah disetujui oleh semua dewan penguji termasuk pembimbing, iya kan? Itu harus kamu pahami. Nah, jangan merasa bahwa setelah sidang skripsi itu urusan kamu selesai. Nah, kemalasannya kadang-kadang nih ya, waktu nguji kamu baper ya, kamu bete karena pengujinya itu nyerang banget gitu. Nah, sehingga mau ketemu
buat kamu jadi malas, jadi takut, jadi khawatir. Jangan-jangan nanti saya ketemu nggak disetujui, nggak di ACC gitu ya. Nah itu harus dihilangkan. Jangan pernah merasa seperti itu. Yang penting kamu berusaha ya sebaik mungkin, kerjakan, adepin aja, anggap aja bahwa ini mungkin ketemu beliau-beliau ini gitu ya, semasa menjadi mahasiswa, ya kan? Setelah itu dapat ACC, udah gitu. Apesnya udah nggak usah dipikirin lagi, mungkin nggak bakal ketemu lagi, mungkin ya. Tapi kan nggak gitu ya, biasanya sama dosen kita pasti masih silaturahmi dong. Nah, tapi singkirkan itu pikiran-pikiran negatif bahwa kamu takut menghadapi beliau-beliau ini. Nah, kenapa? Karena bisa saja beliau-beliau ini garang gitu ya, killer waktu ujian, tetapi waktu ketemu bimbingan, ada revisi, biasanya kalem-kalem aja. Oke, wah bagus ya, kamu sudah membuat, apresiatif sifatnya. Nah itu yang harus kamu perhatikan. Jadi kamu nggak boleh khawatir, nggak usah ragu-ragu gitu ya. Nah mungkin poin yang saya ingin sampaikan berikutnya adalah kejar kemanapun dosen itu berada. Maksudnya kamu jangan malas, misalnya kampus kamu ada banyak nih kampus-kampusnya. Nah dosen itu misalnya lagi mengajar atau lagi bertugas, meeting, ada pertemuan di kampus-kampus yang lain. Kamu janjian dong ya. Kamu cari gimana caranya waktunya itu bisa match gitu, bisa pas. Atau kalau misalnya dosen itu kebetulan ada di luar kampus, ya usahakan. Walaupun biasanya dosen menginginkan kalau bisa itu di dalam kampus gitu urusannya, kan ini urusan jam kerja ya. Nah, dia nggak mau diganggu di luar jam kerja gitu. Atau bahkan mungkin ada yang ke rumah atau ke tempat lain gitu ya. Nah, tetapi sekali lagi ini tergantung ya pada kebijakan masing-masing kampus dan kebiasaan dosen. Yang penting masih wajar menurut saya, ya silahkan diatur saja karena setiap kampus punya kebiasaan masing-masing. Yang penting jaga integritasnya. Nah itu kalau kamu nggak mau mengejar kemanapun dosen itu berada, akibatnya bisa molor dan waktunya udah habis ya. Nah terus yang berikutnya adalah kamu periksa kembali semua catatan tadi dan apa syarat-syarat yang harus kamu penuhi untuk benar-benar secara resmi lulus sebagai seorang sarjana, seorang magister maupun seorang doktor. Karena ujian itu kan hanya ada salah satu ujian naskah, skripsi, tesis, disertasi saja, ya enggak? Tetapi kalau mau lulus mungkin ada persyaratan lain. Misalnya nih kalau dokter biasanya disertasi itu harus ada apakah ada artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi misalnya ya kan. Kalau skripsi kan biasanya enggak. Nah tapi perlu kamu cek ya. Nah itu tadi yang sudah saya sampaikan. Semoga ya kamu yang sekarang lagi happy banget, seneng banget sudah selesai sidang skripsinya, tapi mau ngerjain revisi, jangan malas dan kejar terus. Sebentar lagi, 2 minggu lagi, 1 bulan lagi, yudisium kamu seorang sarjana dan akan diwisuda. Seneng kan? Baik, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka video ini dan ini kamu lihat bernilai video ini, like dong ya, dan juga bagikan, share kepada teman-teman kamu ya yang mungkin juga sekarang ada dalam tahapan selesai sidang skripsi dan lagi bikin revisian. Oke? Terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo dong subscribe. Kamu akan dapat info-info seperti ini yang keren-keren. Dan juga jangan lupa ya lihat video-video saya yang lain. Sampai ketemu lagi, sukses buat kamu semua, sehat selalu. Dan jangan lupa bahagia, bermanfaat buat sesama.